Oke, Mulai nih ya. ya, mulai yuk. Oke, oke, oke. Oke, halo semuanya, halo semuanya. Di sini kita bertiga mau buat video tentang bahas bola nih. Kita bertiga itu teman binus, teman satu kampus. Gue sendiri, nama gue Chris, gue fans Liverpool. Terus ada juga Wayne, dia fans MU lah, fans MU sejati nih. Nih, mumpung lagi hot nih transfer Ronaldo, ntar kita bahas nih sama si Wayne nih. Nah, terus ada juga Aswin atau Azu dipanggilnya Bro Azu. Dia ini fans Halo. Chelsea. Wah, Lukaku nih. Ntar kita match nih, Liverpool Chelsea Nah, nih. ini nih. Ntar juga kita bahas ya. Oke. Ya, kita langsung bahas aja deh, Wei. Oke, Yang lanjut. paling hot nih. Transfernya Ronaldo nih. Ini ceritanya gimana nih? Kemarin aja masih dari Ronaldo itu kayaknya bakalan mau ke City. Tapi kok tiba-tiba bisa ditikung MU? Lu gimana nih ceritanya nih? Oke, jadi salam kenal dulu ya buat para YouTuber, ya penonton lah ya. Wes. Apa kita iklan Binomo dulu nih? Oke, jadi gini ya, Oh gue mau iya. jelasin, Nggak boleh nyebut merek ya. mau jelasin ya. Endorse itu. Oke, Gimana, Wei? kalau cerita Ronaldo nih buat kita sebagai fans ya. Nih selama mungkin satu hari terakhir 24 jam, 48 jam terakhir kayak benar-benar cerita yang ini ya, yang nggak diduga-duga, yang nggak disangka-sangka, karena Ya, out of nowhere ya. out of nowhere banget gitu. Yang karena Sebenarnya bukan udah dari minggu lalu ya dia minta dicadangin. dari minggu lalu emang minta dicadangin, tetapi sekarang kalau kita lihat nih, kita tarik mundur dulu ya. Kenapa sih dia mau pindah kan gitu dulu kan? Kenapa dia mau pindah gitu? Kenapa Ronaldo mau pindah? Apa yang dia rasa dia nggak dapat di Juve sekarang? Apakah misalkan dia nggak dapat, udah pasti nomor satu kalau kita ngomong gelar Liga Champion. Udah 3 musim kan dia 3 tahun. 3 tahun nggak dapat gelar Champion. Kedua, selama dia di Serie A juga gagal terakhir. Serie A juga gagal. Selama dia di Juve, pelatihnya kita lihat, manajernya siapa? Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri lagi. Nah, dia selama ini kan belum pernah dapat manajer yang benar-benar bisa handle, bukan handle ya, bisa memainkan dia yang di secara maksimal ya. Oke, mungkin Sarri sama Allegri bisa. Di Pirlo kan memang kebetulan ada pergantian, istilahnya pergantian era ya, pergantian eranya Juve. Terus kita lihat kan skuad Juve sendiri kan di musim lalu itu lebih banyak pemain rata-rata air lah ya. Itu pemain yang siapa sih pemain Juve yang memang benar-benar top selain Ronaldo ya, Bonucci, Chiellini, Chiesa ya yang lagi naik, tapi tengahnya kan banyak yang biasa kan gitu, B aja lah gitu. Nah, abis itu mediocre lah ya. Mediocre banget ya. Abis itu masuk Allegri. Allegri pernah bilang kan dulu bahwa dia nggak mau kalau Juve itu jadi tim yang terlalu Ronaldo sentris, ya kan? Dan dia nggak mau itu satu. Yang berikutnya lagi dari sisi perusahaan, kalau nggak salah kan juga gaji Ronaldo yang cukup besar itu kan juga membuat pengeluaran klub juga jadi terlalu besar kan. Makanya kemarin berita yang kita dapat itu dari Sky Sport kalau nggak salah dibilangin kan secara manajemen gue tuh udah nggak butuh lu lagi sebenarnya gitu karena lu cukup memberatkan kasnya klub gitu. Di satu sisi Allegri juga nggak mau ada yang Ronaldo sentris, dan dari sisi fans juga Tapi musim di sini bukannya si Nedved masih ini, masih ngomong Cristiano Ronaldo bakalan stay di Juve musim ini gitu. Iya, sebenarnya stay aja sih bisa iya kan, tetapi ada beberapa faktor pendorongnya ya kan, yaitu sekarang nih, kalau sekarang Ronaldo pergi kan juga pasti sekarang PR-nya adalah siapa nyari penggantinya, itu yang juga belum ada gitu kan. Jadi memang mungkin ya kembali lagi kita nggak tahu nih apa yang terjadi di internalnya Juve sama Ronaldo sendiri kan, tapi kan ini asumsi kita ya, bisa jadi ada dorongan seperti itu, dan sebagai pemain yang bisa kemana aja dengan mudahnya, dia kan juga punya ya udah, kalau emang lu rasa gue mungkin jadi beban klub misalkan, atau dirasa ada hal yang dimana mungkin lu nggak sok sama gue, ya udah deh gue cari tempat lain juga masih bisa gitu.
Itu gua rasa salah satu faktor ini ya kenapa di Juve-nya. Nah, lalu kan si Jorge Mendes kan habis itu kan mulai nyari di mana di Eropa kan, klub-klub top Eropa siapa nih yang bisa nampung dia kan. Udah pasti kan kalau nggak klub Pilihannya dikit sih. ya kalau City, nggak PSG. City, PSG istilahnya yang punya duit lah gitu ya. Gue juga heran kenapa Man United bisa punya duit buat bayar gajinya dia gitu. Gitu. Jadi Itu dipanas-panasin si trik kalau gue. Ntar itu kita bahas. ya, jadi ceritanya dulu nih ya, ini yang gue dapat dari Sky Sport kalau kita tonton beritanya kan adalah Jorge Mendes apa namanya jualan dia jualan ke klub-klub top Eropa, habis itu dia tawarin tuh, lu ada yang mau nggak nih, harganya nih sekian lah, mungkin berapa 28-30 juta euro, gajinya sekian nih di Juve dia dapat berapa 500 ya kalau nggak salah ya setelah tax kan 500.000 per pekan gitu. Turun jauh ya kalau biaya transfernya ya dibanding waktu yang ke Juve kan. Betul. 90-an ya. Kan 100 juta ya. 90-100 ya. Waktu itu kan dia masih di prime-nya ya gitu kan. Nah, terus akhirnya yang memang paling memungkinkan ada demand-nya itu adalah si City, karena City kan kemarin pas banget momennya pada saat Harry Kane bilang gue nggak pindah, gue akan stay di sini dan membantu Spurs along the summer. Nah itu kata-kata juga tricky tuh, summer gitu, dia nggak ngomong sampai along the year gitu kan. Ya, kita nggak tahu tuh di winter ya, dia kalau udah main dia. Jadi pada saat City nggak kedapetan Harry Kane, sekarang dia nyari yang lain. Nyari yang lain itu juga pilihannya kan dia pasti udah pasti nyari striker yang udah jadi nomor 9. Gue juga sebenarnya nggak gitu tahu ya apakah memang Pep butuh nomor 9 gitu. Karena musim lalu aja tanpa nomor 9 pun jalan gitu. Yang kedua adalah City dan terutama Guardiola meskipun gagal di UCL sama tim inilah di belakang gue ini. Ya, karakternya perekrutannya Guardiola dan timnya itu setahu gue itu dia nggak nyari pemain tua gitu. Dia selalu nyari pemain muda dan pemain yang bisa ngikutin sistemnya dia. Pemain yang bisa ngikutin sistem dia artinya adalah team player gitu. Ya lu tahu sendiri Ronaldo kan memang ya team player, tapi ya again Ronaldo ya nggak ada tim yang harus bisa istilahnya bermain untuk dia gitu, bukan dia bermain untuk tim ya. Kalau Ronaldo gue lihat tuh harus ada tim yang bisa bermain buat dia gitu ya. Kita ambil contoh di Madrid, bagaimana Benzema ngorbanin diri ya kan buat bikin dia lebih subur. Rooney zaman dulu sama Tevez, Rooney geser ke sayap kiri supaya Ronaldo bisa jadi nomor 9 atau jadi inside forward. Kayak gitu, hal-hal itu yang mungkin di City itu bisa jadi kayak tantangan karena belum tentu ada pemain-pemain yang bisa kayak begitu. Apalagi lu punya Jack Grealish kan, yang baru ya lu cepet gitu kan. Udah gitu, gue sendiri juga nggak tahu ya kenapa dia beli Jack Grealish, itu juga nggak tahu gitu. Mau taruh di manapun juga ya posisinya ya butuh-butuh amat sebenarnya. Nggak butuh-butuh amat benar gitu. Jadi itu kondisi City. Jadi pada saat dia ditawarin yang ngerespon ya, tetapi kembali lagi ini ngerespon secara verbal kan, katanya kan, kata media kan ngerespon secara verbal kan, bukan secara official. Gimana lu mau nggak? Oh ya udah, gue lihat dulu ya, mungkin begitu kali ya. Gue lihat dulu nih. Coba tawaran lu seperti apa sih di sini, Jorge Mendes? Coba tawaran lu kayak gimana? Coba gue lihat dulu. Masuk nggak gitu? Mungkin diobrolin sama si internalnya apa namanya City ya, sama siapa Siki Bergestein dan segala macamnya, diomongin. Mungkin pada saat itu Jorge kan juga pasti kan nyari plan B ya, supaya kalau City nggak jadi siapa lagi yang bisa gitu. Nah, gue bilang sih ini pinter-pinterannya Jorge sih sebenarnya, dia kayak mancing ke City dulu biar United jadi panas, jadi ikut nawar juga sih. Salah satunya ada poin kayak sebenarnya gitu. gue pengen tanya itu tuh apa ini sebenarnya gimmick doang apa? Dikit banyak sih kalau dari gue pribadi ya.
ada seperti itu. Satu, Messi kita tahu sebulan terakhir beritanya Messi semua pindah PSG. Masa dia udah tahu persaingan banget kan, nggak mungkin dia mau di outshine. Paling nggak dia bisa ada sesuatu yang buat itu. Kedua, ya itu pinter-pinternya Jorge Mendes sih gue bilang. Dia seolah-olah kasih ke City dulu, seolah-olah udah ada beritanya, tahu-tahu kan tinggal ke tetangga, seperti itu sih. Gimana, Wei, menurut lo? Ya, ya bisa juga. Jadi asumsi kita kan ada beberapa kan ya. Asumsi memang yang benar-benar yang kita tahu dari media adalah ditawarin ke City, ternyata nggak sesuai nih sama filosofinya City gitu kan. Bahwa Ronaldo ini bukan pemain yang sesuai sama filosofi City. In the meantime dia tawarin ke United gitu kan. Atau juga yang tadi memang dari awal mungkin itu memang jalannya ke United gitu. Cuma dibikin gimmick dulu supaya kamu harga yang pas gitu. Lebih mahal atau enggak sih yang ditawarin City ke Ronaldo sama MU ke Ronaldo? Gajinya gimana tuh? Kalau yang gue baca itu harganya itu kan gini, Juve bilang ke City, harganya Ronaldo 28 sampai 30. Kalau lo mau nebus harganya segini. Nah, City bilang nggak mau gue maunya gratis kalau bisa gitu. Atau free atau di bawah itu. Karena ini orang udah 36 tahun gitu, kayaknya begitu ya. Jadi dia punya bargain power gitu. Nah, akhirnya dia nggak mau, United mau, itu dibeli dengan harga terakhir itu 15 plus 8 add-on. Jadi 23 sampai 25 lah ujung-ujungnya. Nah, dengan gaji, kalau di Juve dia dapat 500, di United kalau nggak salah 418 deh, atau berapa gitu. Atau nggak nyampe 4,5 deh kayaknya deh. Tapi tetap turun gitu. Nah, itu yang kita nggak tahu kan ya, apa tuh trik-trikannya Jorge Mendes aja yang dia bikin seperti itu, sekaligus juga apa ya, kayak nyari momen gitu loh. Ya nyari momen di menit-menit terakhir ya, nggak menit-menit terakhir banget, tetapi menjelang menit-menit terakhir di bursa transfer gitu kan. Tapi kembali lagi kan sekarang motivasinya apa sih gitu dari Ronaldo sendiri kan juga, apakah di penghujung karirnya dia pengen pensiun dengan tenang, dia pengen pensiun dengan gelar, artinya kalau gue di Juve doang, gue nggak bakal bisa dapat UCL karena skuadnya nih begini-gini aja nih, nggak bakal bisa kemana-mana. Kalau gue ke City, seandainya benar ke City, gue bisa dapat trofi instan. Tetapi secara manusiawi, hubungan emosional gue dengan United itu lebih tinggi dibandingkan hubungan transaksionalnya ke City gitu kan. Nah, kan ya kalau sekarang dia seandainya pindah ke City kan ya apa namanya, sendiri lah efeknya. Tapi Ronaldo juga nggak sampai kayak gitu kan, kita lihat di media sosial sendiri, Evra, terus ada Ferdinand kan, ada udah kayak dikit banyak ada kayak ya Evra sempat kasih screenshot WhatsApp juga kan, kalau kita bisa pernah lihat itu di sosmed. Itu sih kayaknya dari awal sih Ronaldo udah pasti ke United sih, cuman dia nggak ngomong dulu. Tapi sebenarnya dari City juga belum ada yang confirm ini beneran dia pengen Ronaldo terus nggak jadi atau sama sekali nggak ada yang confirm sama sekali sih ya. Nggak ada. Belum ada penawaran kalau nggak salah. Belum ada penawaran. Omongan. Baru verbal itu dibilang. Ya intinya sih sekarang fans MU udah berlega-lega. Padahal kemarin udah banyak yang ngata-ngatain. Nah itu ada yang bakar kaos. Dan dalam 2 jam itu bisa berubah total sih. Iya, jadi lanjut Wei. Ya, kayak ya oke, let's say katakanlah dia memang dari, kalau nggak salah kan ikatan dia sama Evra itu kan kalau nggak salah di pagi harinya ya, ada jamnya itu kan berapa tuh, jam 9 atau jam berapa gitu kan. Terus sementara kita kemarin announcement-nya di United tertarik tuh di jam 8 malam ya, artinya kan jam 8 malam, jam 12 siang, jam 1 siang waktu sama ya, waktu Eropa lah ya kira-kira. Artinya ya emang dari pagi itu kalau dia bilang emang dia ke United ya bisa jadi emang mungkin sebenarnya udah ke sana, cuman emang dibikin mungkin momennya biar lebih dramatis kali ya gitu. Jadi
malam baru confirm gitu supaya nggak terjadi banyak spekulasi atau gimana. Ya ya eh, kurang lebih sih gitu sih ya menurut gue. Jadi emang mungkin asumsinya sih adalah ya kalau nggak emang bener dia emang dari awal udah kesana dengan dibikin gimmick sama si Jorge Mendes supaya kan kembali lagi kan yang namanya agen juga kan dia kan nyari yang terbaik ya kan secara harga kan dia juga dapat fee kan. Jadi kan juga nyari negosiasi yang terbaik kan buat si Ronaldo. Memang walaupun nggak se apa setengkulak Mino Raiola ya gitu. Iya. Oke, lanjut. Tapi menurut lu nih, Wei, sebenarnya United itu butuh Ronaldo gak sih? Soalnya kan kayaknya kesannya transfernya itu kayak mendadak gitu. Sebelum kemarin itu kayak sebelumnya nggak ada kabar sama sekali MU mau Iya. Ronaldo, tapi tiba-tiba kayak ini mah cuma supaya Ronaldo nggak ke City nih. Iya, kayak kepaksa. Iya, jadi Bahas taktik ya. panik buying apa enggak gitu ya. Nah, Ya, Iya. panic buying nih kayaknya. FOMO. FOMO. Kalau Nah, kalau ngelihat dari statementnya Ole waktu di press conference apa bilangnya pre-match ya, kan dia kan biasa kalau di liga kan ada pre-match 1-2 hari sebelum pertandingan tuh ada iya. pre-match conference. Di conference dia kemarin itu kemarin dia bilang kan, itu kan momennya makanya press conference United itu di website resminya tuh di YouTube resminya tuh nggak ditayangin sampai biasanya tayangnya misalkan jam berapa gitu. Ini telat banget ditayangin ya karena mereka nggak mau kayaknya takut di apa gitu, takut di komen atau salah ngomong gitu. Jadi kan dia cuma bilang begini, oh gue nggak tahu loh kalau misalkan si Cristiano itu pengen meninggalkan Juve gitu, kita nggak tahu gitu. Tetapi kalau emang dia pengen pergi, kalau seandainya dia pengen kemana, kita pintunya terbuka buat dia. Kan ngomongnya begitu kan bahasa kan, yang secara diplomatik. Pintu kita selalu terbuka buat dia gitu. Tapi kita nggak tahu kalau dia itu bakal meninggalkan Juventus. Makanya nggak pernah ada ide rencana dari United itu mau apa ngambil dia gitu. Karena di bulan Mei kemarin kan habis Euro ya, habis Euro. Ya sekitar bulan Juni ya. Itu si Cavani kan kontraknya diperpanjang sama satu musim, kalau nggak salah, satu musim diperpanjang. Kalau misalnya memang udah ada plan ke Ronaldo, ngapain memperpanjang kontrak Cavani gitu kan? Tapi kan udah Nah, terlanjur. itu juga tuh. Tadi barusan gue baca nomor 7 tuh udah nggak bisa dipakai loh di Premier League tuh. Si Ronaldo udah nggak bisa pakai nomor 7 karena Cavani udah didaftarin sama MU. Kecuali di UCL sih. UCL mungkin masih bisa. Tapi Cavani-nya harus pakai nomor lain. Atau kecuali Cavani dijual ya sebelum 31 Agustus. Nanti baru Ronaldo bisa pakai nomor 7. Kalau dua nomor gitu buat di PL nomor sekian, di UCL nomor sekian, merchandise-nya jadi double tuh. Fans MU KW mesti beli dua berarti. Kan name set-nya beda di nomor punggungnya itu juga. Enggak lah, tapi Kira-kira pakai nomor berapa ya dia ntar bakalnya? kalau 17 siapa, Wei? kalau feeling gue 17 Fred. Feeling gue 28. 9. Karena Oh ya, Fred. itu nomornya 9 waktu Martial. di Sporting ya. Waktu di Iya. Sporting kan Oh, pakai 28 ya waktu ya. sebelum pindah ke United dulu ya. Ya, sama kayak Messi lah, awal berkarirnya dia kan juga nomornya 30 gitu. 30. Ya cocok lagi aja lah ini mah. Tapi kemungkinan nomor yang memang masih kosong itu kalau nggak salah 28. Kan terakhir kali yang pakai itu ujung atau siapa ya? Tuan TB ya? Tahu deh berapa? Tuan TB kayaknya Iya, Tuan 30-an deh CB kayaknya. gitu. Jadi 77 boleh nggak sih? kayaknya nggak boleh ya. Ya, Premier itu. angka gede ya. Nggak tahu deh. Boleh sih. Nggak boleh kayaknya itu, sih. PA. PA Ya, TA 66. Mungkin dari akademi kali. 67 ya? 66 ya? 66. 66 ya? Ya mungkin Saya bisa. nggak tahu sih itu karena dari akademi apa dari luar. Nah, Hmm. iya, jadi kalau kembali balik ke yang tadi nih, tuh nggak ada sebenarnya dalam rencana transfer, cuman memang pada saat ada kesempatannya, ya dia diambil gitu. Butuh nggak butuh, nah ini tricky nih, butuh nggak butuh. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang prioritas kebutuhan tuh melihat dari 2 pertandingan pertama ya, itu terutama pas lawan Southampton. United tuh sangat lemah di holding midfielder, terutama di tengah gitu.
Kemarin bisa kita lihat bagaimana Matic itu jadi lawakan ya, karena udah kaku banget orangnya, udah tua, ya udah nggak bisa habis lah udah. Duetnya sama Fred gitu kan. Fred ini kan kalau lagi bagus, kalau dia lagi jelek tuh amburadul gitu. Dan dia tuh emang nggak cocok diduetin sama si Nemanja Matic. Dua-duanya kaki kiri pula. Jadi begitu si Fred taruh di sebelah kanan di gelandang bertahan sebelah kanan, itu dia kayak nggak nyaman gitu loh. Beda kalau dia taruh di sebelah kiri, sebelah kanannya si Scott McTominay. Tapi kan Scott McTominay ini bukan orang yang dia pemain yang oke, ya. Dia lebih ke box to box ya, nomor 8. Dia punya energi, tetapi dia nggak punya kreativitas gitu loh. Dia punya energinya bagus gitu. Jadi kayak siapa kita mau ngomong 8. Ya mungkin kayak Kovacic lah kalau di Chelsea misalkan gitu. Tapi bukan tipikal kayak Jorginho atau Kante gitu, bukan levelnya. Nah, itu sebenarnya United tuh butuh pemain yang bisa jadi backbone di tengah yang jadi jangkar gitu, kayak zaman Roy Keane atau Michael Carrick. Itu kan era-era di mana trofi gampang banget didapetin karena belakangnya kuat ya, punya 2 menara. Sekarang katakanlah punya Maguire sama Varane, tapi depannya itu nggak bisa ngelindungin belakangnya, agak susah. Dan juga buat ngedistribusi bola ke depannya lagi, itu misalkan ke sayap atau ke mana, ke Pogba atau ke wingback-nya ya. Itu si tengahnya ini tuh ya udah, itu namanya Matic itu sama Fred itu cuma main aman gitu. Passing-passingnya tuh passing ke belakang, passing ke kanan kiri. Mereka tuh nggak passing ke depan gitu. Akhirnya yang harus kerja keras siapa? Ya Pogba, dia harus mundur ke belakang. Fernandes harus mundur ke belakang, kayak gitu. Nah, akhirnya kemarin pas lawan Southampton tuh kelihatan banget tengahnya kosong, buat yang Pogba sama Fernandes mesti mundur. Udah, jadinya depannya bapuk juga ya depannya ya, Martial kan, ya makin kaprol lagi. Ya Martial. Nah, jadi kalau ditanya butuhnya sebenarnya bukan prioritas utama, tetapi ada kesempatan yang dikasih kesempatan, diambil gitu. Karena ya kapan lagi lo bisa, ya sekarang Ole juga ini menurut gue ini tahun ketiga menuju keempat, diperpanjang lagi, aduh. Bukan yang mau ya, tapi ini orang nih kayaknya cukup nyaman gitu loh. Jadi tekanannya tuh kurang. Nah, makanya harusnya menurut gue ini di tahun ini adalah tahun-tahun tekanan dia tuh harusnya sangat tinggi ya, karena udah dikasih squad yang cukup bagus ya. Kalau lu masih dikasih God lagi ya, trofi. Kalau lu nggak dapet trofi satu pun aja, FA Cup aja, artinya masih kelihatan gitu bahwa emang tim ini nggak kemana-mana gitu kan. Yang kita sama-sama tahu kan bahwa ya sistem permainan dia kan begitu-gitu aja kan, ya 4-2-3-1 gitu kan. Gue cukup kaget waktu dia ngelawan Leeds itu bisa fluid, itu gue kaget gitu, bisa, ini kayak City ya mainnya ya. Betul, baru inget kan, lawannya Leeds ya sih, terbuka. Itu kalau kata Coach Justin itu Leeds-nya yang mainnya terlalu terbuka. Iya. Emang Leeds kan tipenya begitu. Betul. Lu mau share screen ya? Boleh, coba share itu dong. Sebenarnya tadi sih gue mau share yang line up-nya Soton lawan MU, cuman ya entah aja. Ini mau langsung bahas ke itunya. Nih, ini kan ya line up kemarin ya. Iya, betul. Jadi ya gitu. Ini kayak bermain dengan 10 orang nih kemarin. Jadi di depan itu bola kayak direm ya, karena si nomor 9 itu nggak jelas fungsinya ngapain. Ya kita juga nggak tahu ya nih orang nih motivasi hidupnya apa ya. Main kayak begitu. Begitu gue juga nggak ngerti kenapa oleh. Tapi nanti Ronaldo kan pasti di nomor 9 kan berarti kan. Pasti. Nah, habis datang Ronaldo nih di depan formasi MU, prediksi lu gimana nih, Wei? Kalau kita lihat sih mestinya ya, ini lagi-lagi nih ya, ini Ole ini orang yang cinta banget sama 4-2-3-1 nih. Nggak ngerti gue kenapa dia tuh suka banget pasang 4-2-3-1. Dia suka banget pasang dua defensive midfielder atau 2 holding midfielder. Nggak ngerti gue. Padahal kalau lo lawannya adalah tim yang low block macam kayak Southampton atau Norwich yang memang dia lebih bertahan sama pressing, mestinya lo kan harusnya bisa menguasain bola ya. Lo harusnya bisa menguasain bola lebih banyak. Lo bisa naikin garis pertahanan lo ke depan gitu. Tapi kemarin lagi lawan Southampton kan kelihatan malah
10 menit terakhir orang harusnya ketinggalan nih, bukan ketinggalan, orang harusnya pengen menang, Pengen menang. ya malah Soton yang penguasaan bolanya lebih banyak gitu. Jadi polanya Ole ini kayaknya nggak akan jauh-jauh dari 4-2-3-1. Kalau ketinggalan dia main 4-3-3 gitu ya, atau kalau ketinggalan lagi dia keluarin satu wingback-nya, dia keluarin satu fullback-nya, misalkan entah Wan Bisaka, itu main 3 back karena Luxio kan bisa main 3 back kan. Itu ntar dia masukin tuh yang lebih menyerang, tapi yang bisa main dari nyisir dari sayap gitu. Nah, harus kalau nggak ada formasi ini mestinya sih Ronaldo di depan ya, di nomor 9. Feeling gue selama Rashford belum sembuh masih Pogba di kiri, Greenwood di kanan masih bisa. Karena Greenwood juga lagi on fire ya. Tapi sebenarnya Greenwood itu lebih bagus kalau dia menjadi nomor 9 sebenarnya. Karena kalau dia cuma dimanfaatkan di sayap tuh dia bukan tipikal inside forward yang ngedribble bola dari sayap ke dalam. Dia tuh tipikal free roll sebenarnya kalau si Greenwood, karena finishing dia kan bagus tuh. Kalau dia ditaruh untuk ngedribble bola dari luar ke dalam itu nggak kayak gitu ya, gitu menurut gue ya, gitu. Kayak Rashford Jadi juga Ronaldo sama. di tengah. Ronaldo di tengah sih mestinya. Tetapi kalau kita lihat di Juve ya, terakhir kali ya, Juve kan sering main 2 striker juga tuh. Posisi dia tuh bisa di kiri, bisa di kanan. Jadi mungkin bisa jadi Ronaldo tuh bisa sedikit free roll, bisa main di, kalau misalnya emang jadi ya, kalau mau lebih fluid, si siapa namanya Ronaldo itu misalkan main di agak ke kiri, misalkan posisinya dia, tengahnya kan kosong nih. Nah ini Greenwood bisa ngisi tengahnya. Nah atau Fernandes maju ke tengah, Greenwood di kanan, atau pada saat Greenwood ke tengah, Fernandes di kanan, atau kebalikannya, jadi Ronaldo tuh pindah. Nah itu harusnya kalau mau yang benar bagus tuh harus bisa se-fluid itu, kayak lawan Leeds lah. Itu kelihatan kan ada Fernandes, ada lawan Leeds lagi nih. Ada Pogba, itu fluid gitu. Iya, habis ini lawan itu lah yang paling bagus. Wolves lah. Habis ini lawan Wolves besok kan. Iya. Nah nanti kita bahas ya. Nanti kalau ketinggalan dia masukin 2 striker gitu. Ada Cavani misalkan gitu. Jadi sebenarnya ya plus poinnya adalah dengan masuknya Ronaldo, skema permainannya bisa lebih banyak ya opsinya ya. Lo bisa main 2 striker bisa, tetapi gue nggak yakin sih. Kayak 2 striker. Tapi menurut lo Ole kalau ketinggalan taktiknya sebanyak itu, weh. Nah masalahnya itu dia. Nah oleh itu jadi yang dikorbanin siapa nih? Martial apa Cavani? Pasti Martial lah. Pasti Martial. Cavani juga pasti akan dikorbanin kalau main 1 striker, pasti. Iya. Pasti. Lo nggak akan bisa ngilangin Fernandes, Greenwood, sama Pogba saat ini. Yang bisa dikorbanin adalah Fred atau Matic misalkan ya. Jadi Pogba sedikit mundur ke belakang. Sancho juga kita belum melihat. Ada belum bahas Sancho. Apa? Dan itu dia lagi. Kayaknya 2 match ya jauh sekali kalau dilihat waktu di Dortmund kayaknya. Ya. Apa belum fit apa kenapa dia? Masih pemanasan ya 2 match ya. Nggak ngerti itu kenapa Sancho sampai sekarang masih jadi di bench terus. Gue nggak yakin match fitnessnya belum nyampe. Kayaknya dia juga di Euro nggak main, ya main cuma sekali doang. Ya, cadangan doang. Dan dia nggak ada cedera-cedera gimana gitu. Jadi ya kalau sekarang yang cedera itu kan si Scott McTominay itu dia cedera. Terus Dean Henderson sama siapa tuh masih COVID ya. Baru pulih dari COVID sama si Alex Telles sama siapa tuh lagi gue lupa. Jadi ya itu kita lihat aja nih besok si Sancho main apa enggak. Kalaupun dia main, kemungkinan sih dia akan ditaruh di sisi kanan, Greenwood di tengah, kirinya masih Pogba kayaknya gitu. Dengan defensive midfielder-nya masih si siapa? Si Mattis sama Fred lah. Ya udah kita lihat aja tuh bakal jadi gimana. Yang mudah-mudahan sih Ole ini aja sih paling kadang gemesnya itu adalah sebagai seorang super sub ya. Sense of urgency-nya dia itu nggak kelihatan gitu. Gue kadang-kadang sebel gitu kan. Gue tahu dari awal mainnya kayak begini, tapi gantinya tuh menit 70, 80 gitu. Jadi kalau sebagai dia merasa kayak diri dia masuk kayak 80, dia. 85. Baru masuk gitu kan. Iya. Gitu. Ya kembali lagi sih intinya harusnya sih dengan masuknya Ronaldo ya secara skema permainan tim harusnya bisa lebih ini ya, lebih banyak variasinya. Tinggal Ole bisa nggak
ngejalanin ya tuh. Dan kalau untuk manajemen sih harusnya nggak ada masalah ya, karena Ole kan memang bagus di main manajemen, barang lagi. tapi jelek di taktik gitu kan. Makanya urusan taktik kayaknya dia kasih ke McPherson kalau nggak salah. Karena dia emang nggak gitu bagus di situ. Gitu. Oh gitu, gue baru tahu tuh kayak gitu tuh di MU. Berarti taktik yang ngurusin sebenarnya bukannya si Ole gitu. Itu kayak zamannya Fergie. Dulu kan Fergie kan nggak banyak ngurusin taktik. Urusan taktik itu dihandle sama dulu siapa aja, ada Carlos Queiroz, terus si siapa ya McPherson salah satunya. Satu lagi gue lupa deh siapa asistennya itu, bukan Brian Kidd, tapi yang ada beberapa asistennya lagi kayak Rene Meulensteen. Nah itu tuh urusan taktik tuh dihandle sama mereka gitu. Kayak asistennya Fergie itu pada saat diganti sama Moyes, begitu Moyes kan melakukan pembersihan kan, nggak dipakai tuh yang asisten-asistennya, makanya itu yang membuat salah satu kejatuhannya itu juga gitu, karena dia ganti sama orang baru. Jose Mourinho juga sama kan, bawa orang baru lagi gitu kan. Kalau Van Gaal kan masih pakai Ryan Giggs, masih pakai siapa, cuman ya Giggs saat itu kan ya udah gitulah ya, bukan yang kayak model mungkin zaman Arteta di City ya gitu. Terus ada yang menarik lagi buat dibahas nih, Weng. Yang ngambil penalti nih sama free kick bakalan pindah ke Ronaldo gak tuh? Nah, itu dia tuh ya. Apa masih di Bruno nih? Free kick jalan kasih kalau gue bilang. Udah lama nggak cetak gol dari free kick ya. Iya. Tapi egonya dia nggak tahu lah. Iya, benar. Kalau penalti sih, gue yakin Ronaldo nomor 1 lah. Nggak mungkin. Ya, apalagi kan satu timnas. Di timnas aja Bruno nggak berani. Iya, benar. Udah pasti penalti dia. Kalau free kick, tergantung posisinya ya. Tapi kalau yang direct free kick yang istilahnya model-model knuckleball-nya dia itu mah, gue rasa masih Ronaldo kayaknya. Gitu. Karena Fernandes juga berarti siap-siap melayang lagi. Nggak ada lagi Bruno yang dapat. Karena Fernandes sendiri itu free kick-nya juga bukan yang terbaik banget gitu. Kita kan cuma lihat yang bagus-bagus amat ya. Ngegolnya itu cuman yang gue ingat ya, gol free kick kan golin waktu lawan Liverpool. Lawan QP siapa kemarin? Pre-season lah pokoknya. Iya, yang waktu itu sempat golin dari free kick kan. Ya, sama Liverpool yang musim lalu itu 3-2 FA Cup ya. Itu. Udah di luar itu free kick dia mah nggak yang spesial banget gitu. Ya berarti Ronaldo udah. Nggak ada kandidat lain siapa? Paling jatahnya dapat corner doang Fernandes. Corner aja Luke Shaw kan yang ngambil. Luke Shaw ya. Iya, corner Luke Shaw. Tapi kalau yang sekarang ya eranya, kalau zamannya dulu gue lupa siapa ya. Kita nonton di mana? Gue lupa ya. Itu United atau bukan? Kan kalau ngambil Luke Shaw dari sebelah kiri kan berarti dia keluar ya. Bolanya kan nggak melengkung keluar, menjauhi gawang gitu kan. Ngambil dari kanan juga. Dulu Luke Shaw sempat ngambil dari kanan, jadi bolanya tuh masuk ke dalam gawang gitu kan. Kalau sekarang yang ngambil di sisi corner kanan tuh Fernandes, jadi kayaknya bolanya tuh keluar gitu ya. Mungkin dua-duanya keluar. Dua-duanya keluar. Kan sempat satu gol dari Maguire kan waktu di pre-season kan. Itu sempat gol tuh. Ya ada Eric Ramsey kan, ini pelatih set piece. Jadi mungkin dengan adanya Ronaldo bisa ngebantu juga tuh set piece-nya. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya Ronaldo itu good transfer atau bad transfer? Bad transfer. 0 sampai 10 nih. Iya, 0 sampai 10. Atau lu yang penting nggak ke City gitu. Enggak. Ronaldo ke City itu tidak akan mengganggu banyak dampak ke United ya. Kenapa? Karena United ini tuh kan sama-sama tetap di luar zona champion ya. Karena gini, sekarang kita udah sama-sama tahu ya bagaimana performa United lawan tim papan tengah sama tim papan bawah gitu kan. Kan kesulitannya lawan tim begitu gitu. Kehilangan poinnya lawan tim begitu. Jadi lu nggak ngepek lawan City karena gini, oke, Ronaldo ke City nih. Terus dia selalu menangin poin nih mau lawan siapapun gitu ya.
Nah, United lawan tim gede dia menangin poin, lawan tim papan bawah dia kehilangan poin gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi yang menurut gue nggak akan ngepek gitu lah. Mau apa Ronaldonya ke City paling oke, dia poinnya naik terus. Tapi kalau United kehilangan poin lawan tim papan bawah kan berarti bukan karena Ronaldo gitu, karena emang diri sendiri emang sering-sering itu kayak kemarin lawan Southampton gitu kan. Lihat aja nanti kan lawan apa besok Wolves. Sering banget tuh lawan Wolves seri itu. Jadi kalau tanya gue transfer apa kalau enggak ya gue bilang sih ya secara objektif ya. Secara objektif itu menurut gue sih harusnya gue transfer ya. Cukup win-win solution lah buat Juve ya, buat United iya. Karena buat United kan satu nggak ada gelar nih, udah 4 tahun, udah 4 musim terakhir nggak ada gelar, oleh butuh gelar. Dia udah tahun ketiga yang tadi gue bilang kan. Kalau dia masih nggak dapat gelar lagi, mau sampai kapan dipertahanin gitu. Jadi harusnya tekanan makin gede buat dia. Dan untuk off the pitch ya di luar daripada klub kan udah pasti kan sisi komersial akan naik ya. Jualan. Ya apapun itu ya, merchandise, saham dan lainnya itu akan harusnya memberikan dampak positif gitu. Sama kalau secara permainan ya tadi udah diceritain ya. Jadi harusnya sih good transfer mungkin 8 dari 10 mungkin. Ya kalau menurut gue sih 8. Berapa 8 dari 10? Hah? Berapa tadi 8 dari 10 putus-putus, Bah? 8 dari 10 kalau menurut gue. Ya. Oh, 8 dari 10. Oh ya. iya. Nah, kalau gue kenapa nggak bilang dia 9 kembali lagi tadi karena kebutuhan utamanya itu bukan striker sebenarnya. Iya. Cuman memang strikernya kalau lagi bapuk ya, kayak lagi bapuk nih kemarin, Martial bapuk, Cavani lagi nggak ada, Sancho lagi nggak jelas, Greenwood doang. Gitu. Pertanyaan terakhir bahas seputar Ronaldo ini. Menurut lu dia bakal cetak berapa gol musim ini? Harusnya jaminan 15 sampai 20. Minimal 15 lah. Musim lalu top scorer MU siapa ya? Fernandes. Bruno Fernandes. Oh, Fernandes ya, berapa gol tuh dia? Kan penaltinya banyak. Penaltinya banyak. Oh iya, dia musim lalu itu kalau nggak salah 15-16 gol ya, nggak salah deh. Makanya Ronaldo mau pindah. Karena udah 15 sudah pasti penalti itu. Iya. Jadi penalti semua. Manchester. Gitu. Ya, deh. Ya udah kita selesain aja deh ya bahas transfer Ronaldo ini ya. Video selanjutnya mungkin kita mau bahas preview Liga Inggris malam ini. Dan beberapa pertandingan lainnya ya. Oke, bye-bye. Ya. Thank you. Bye-bye semua.